terpercaya. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok tetap stabil. Akibat diguyur hujan lebat, satu sekolah di Pohuwato terdampak banjir lumpur. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, menjelang perayaan Hari Natal, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Gorontalo memberikan pelayanan penukaran uang kecil bagi umat Kristiani yang dibalut dalam tema Semarak Rupiah Penuh Damai di Hari Natal. Penukaran uang pecahan kecil untuk keperluan Natal ini disambut antusias warga. Bank Indonesia menyediakan 2 titik lokasi dengan ketersediaan uang masing-masing 800 juta rupiah. Tinggal menghitung hari, umat Nasrani di seluruh Indonesia akan merayakan Hari Raya Natal tahun 2024 sekaligus menyambut Tahun Baru 2025. Menjelang perayaan Natal ini, Bank Indonesia pun turut memberikan pelayanan penukaran uang pecahan kecil untuk umat Nasrani yang ada di Gorontalo dengan tema Semarak Rupiah Penuh Damai di Hari Natal. Uang pecahan kecil ini pun disediakan untuk seluruh keperluan selama perayaan Natal. Kali ini Bank Indonesia turut menyediakan 2 titik lokasi penukaran uang dengan menyediakan uang pecahan kecil masing-masing 800 juta rupiah. Masyarakat yang hendak menukarkan uang cukup mengambil nomor antrian saja dan bisa langsung menukarkan uangnya sesuai dengan paket dan batasan yang telah disediakan. Berbeda dengan penukaran pada umumnya, untuk penukaran kali ini masyarakat cukup dipermudah karena tidak harus mendaftar pada aplikasi Pintar Bank Indonesia. Proses penukaran uang ini pun berlangsung sangat aman dan lancar tanpa adanya desak-desakan. Untuk masyarakat yang menukar, kami memberikan paket gitu ya, paket sebanyak 4 juta. Jadi 100.000 1 juta, 50.000 1 juta 500, dan 20.000, 10.000 dan 5.000 masing-masing 500.000. Dengan kegiatan ini yang mudah-mudahan turut menyemarakan ya, khususnya masyarakat yang merayakan Hari Raya Natal gitu ya. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan uang pecahan kecilnya, kami harapkan bisa membantu gitu ya masyarakat. Selain memberi pelayanan penukaran uang, Bank Indonesia Gorontalo juga turut memberikan edukasi kepada warga terkait CBP rupiah dengan menyediakan berbagai hadiah menarik. Sementara itu, warga yang berbondong-bondong untuk menukarkan uang kecil ini mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bank Indonesia atas pelayanan yang diberikan. Walaupun kami minoritas di Kota Gorontalo, tapi mendapat pelayanan yang setara dengan masyarakat lainnya di sini. Kami boleh mendapatkan penukaran fasilitas uang kecil untuk keperluan menyambut Natal dan Tahun Baru, tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Pecahan kecil ini buat apa Pak biasanya Pak kalau saat Natal? Ya biasanya kita bagi-bagi juga kepada anggota keluarga, ya mungkin juga untuk keperluan lain-lainnya, banyak lah untuk keperluan ini. Bank Indonesia pun berharap pelayanan penukaran uang dalam menyambut Hari Natal ini dapat memberikan manfaat dan membantu umat Nasrani di Gorontalo yang akan merayakan Hari Natal nanti. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Gorontalo cenderung stabil tanpa ada kenaikan signifikan. Harga cabai rawit yang biasanya melonjak tinggi, kini hanya berkisar pada harga Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini nampaknya tak semenakutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga minggu kedua bulan Desember 2024 ini, harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Gorontalo terpantau masih stabil dan terkendali. Di Pasar Sentral Gorontalo misalnya, para pedagang mengaku hingga sejauh ini seluruh harga kebutuhan bahan pokok masih normal dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan. Harga cabai rawit yang biasanya mengalami kenaikan harga hingga menembus Rp100.000 kini masih stabil pada angka Rp45 sampai Rp50.000 saja. Begitu juga dengan bahan pokok lain seperti bawang merah, bawang putih, beras hingga minyak goreng terpantau masih normal.
Bawang merah dan bawang putih hingga kini masih terpaut pada harga Rp45.000, sementara beras berkisar pada harga Rp10.000 hingga Rp12.500 per liter. Sebelumnya komoditas tomat sempat mengalami kenaikan harga mencapai Rp18.000 per kilo, namun kini dipastikan sudah kembali normal. Bahan ini cuma yang di atas ini bawang merah. Berapa ini? Rp45. Cuma bawang merah yang ada kenaikan ya? Iya. Kalau rica Rica masih normal. berapa ribu? 40. 40-an. Ini normal itu? Ini dia stok banyak. Stok banyak. Stok banyak ya? Iya. Berarti rata-rata semua masih normal sekarang gitu? Iya. Itu ada pengaruhnya sama dengan tahun kemarin atau dengan sekarang? Sampai harga normal ini? Ada yang lebih bagus sih? Sama Jo. Sama ya? Tapi ini Mau jual mahal, harga mahal. Sama Jo. harus tidak naik. Ini pengaruh banyak semua ada metekan itu. Tapi dia stok banyak. Iya, stok. Berarti tidak ada yang naik bahan panen? Iya, tidak ada. Cuma tomat yang naik ini. Cuma apa yang naik? Cuma tomat. Bawang merah 45. Biasa juga? Biasa. Menurut para pedagang, harga bahan pokok masih tetap stabil di pasaran Gorontalo karena ketersediaan yang masih cukup tinggi dan mencukupi keperluan masyarakat. Mereka pun berharap stabilitas harga bahan pokok ini dapat terus terjaga agar tidak menambah beban dan menyulitkan daya beli masyarakat Gorontalo yang nantinya akan berdampak pada pendapatan para pedagang. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, Saudara, meski menghadapi perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan atau Diskumperindak Provinsi Gorontalo pastikan harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masih stabil dan terkendali. Ketersediaan komoditas yang mencukupi hingga upaya gerakan pasar murah menjadi faktor terjaganya stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo. Bahkan Provinsi Gorontalo bertengger di peringkat kedua secara nasional dengan angka inflasi terendah. Meski tinggal menghitung hari menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di pasar-pasar harian dan mingguan Gorontalo masih cukup stabil dan terkendali. Dari tren kenaikan harga beberapa pekan terakhir ini, Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo memastikan bahwa harga dan ketersediaan bahan pokok masih akan tetap stabil, meski ada sejumlah bahan pokok yang cenderung naik namun tidak signifikan seperti daging ayam. Kabid Perdagangan Diskumperindak Provinsi Gorontalo mengatakan stabilitas harga bahan pokok ini telah diantisipasi sejak jauh hari dengan berbagai upaya, seperti gerakan pasar murah yang mampu menopang daya beli masyarakat. Bahkan cabai rawit yang biasa mengalami lonjakan di akhir tahun, kini justru terpantau normal, yakni pada angka Rp50.000 per kilogram. Hal ini pun dikarenakan kurangnya permintaan pasokan dari wilayah Sulawesi Utara, serta produksi petani yang terjaga dan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2024 ini. Untuk Gorontalo itu kita di posisi 0, minggu kedua ini ya, minggu kedua Desember kita inflasi kita 0,34% year-on-year ya. Dan hal yang ditemu dengan rapat TPID tingkat nasional ini tetap mengantisipasi hal tersebut. Bahkan sebelumnya di pasar murah yang alhamdulillah kalau sampai dengan sekarang pantauan kita harga cabai rawit khususnya itu masih cenderung stabil. Sekarang udah di harga per hari ini di harga 40 sampai 50 ribu per kilogram. Kalau dibandingkan tahun lalu itu udah mencapai angka 100. Kalau dari minggu dekat Natal dulu bahkan ada beberapa tempat sudah 120 ribu per kilogram. Kalau kita lihat permintaan ada juga agak tidak seperti tahun kemarin. Mungkin pasokan sana juga cukup dan pasokan di kita juga cukup. Tepat di minggu kedua Desember 2024 ini, Provinsi Gorontalo pun bertengger di posisi kedua secara nasional dengan angka inflasi terendah yakni hanya pada angka 0,27% dengan indeks perkembangan harga sebesar 0,34% saja. Meskipun demikian, Diskumperindak Provinsi Gorontalo kini masih terus mengantisipasi kenaikan sejumlah bahan pokok seperti daging ayam dan telur dengan melakukan pengawasan dan intervensi pasar. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, akibat diguyur hujan lebat, satu sekolah di Pohuwato terdampak banjir lumpur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik Dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, akibat diguyur hujan lebat hampir seharian, sekolah madrasah di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo terdampak banjir lumpur hingga melumpuhkan aktivitas dan merusak fasilitas sekolah. Banjir lumpur ini menjadi yang terparah dengan ketinggian lumpur di dalam ruangan sekolah hingga setengah meter. Sementara di halaman sekolah ketinggiannya mencapai 2 meter ditambah material pohon yang terseret banjir. Hujan lebat yang terjadi pada Minggu 15 Desember 2024 sore hingga malam kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato terdampak banjir. MTS Negeri 1 Pohuwato menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak derasnya hujan kemarin. Namun parahnya MTS Negeri 1 Pohuwato ini justru diterjang banjir lumpur hingga menutupi halaman dan ruangan sekolah.
Kejadian ini tak disangka-sangka oleh pihak sekolah. Biasanya ketika musim hujan, sekolah ini hanya akan dilalui oleh banjir biasa. Namun sejak 14 tahun terakhir, ini menjadi yang terparah. Sejumlah ruangan dan fasilitas di sekolah ini pun mengalami kerusakan dan diselimuti lumpur. Di dalam ruangan sekolah, lumpur bisa mencapai hingga setengah meter, namun di bagian halaman sekolah, lumpur mencapai 2 meter. Banjir lumpur ini pun diketahui karena lokasi sekolah yang berdekatan dengan perbukitan setempat, sehingga saat hujan turun, material lumpur langsung menerjang sekolah disertai material pohon. Kami akan kawal terus, kami perkirakan 1 minggu ini bisa selesai, walaupun yang berat-berat ya 1 minggu ini akan bereskan, dan alhamdulillah dari berbagai elemen sudah membantu, juga gerakan dari ketua komite yang begitu antusias dan semua terjun, termasuk Ibu Wabuk ya. Ibu Wabuk tadi berkunjung telah menggerakkan kekuatan di Kabupaten Pabuato, sehingga kami lihat sendiri dari eskavator untuk pembersihan material, kemudian ada yang dari pemadam kebakaran untuk semprot airnya ya, sehingga lumpur di ruangan-ruangan itu bisa teratasi. Itu kalau lumpur yang masuk ini termasuk di ruangan PTSP ini ya sekitar 1,5 meter ya. 6 meter Bu? Iya, 1,5 meter ini dalam sini ya, dalam ruangan. Tapi kalau di luar sana itu kurang lebih 2 meter kan. Kebetulan ya, ini tertutup ya, sehingga dia masuk di celah-celah. Ini bukan bukan tapi lumpur becek ya, sudah lumpur becek. Pada Senin 16 Desember 2024 tadi, pihak sekolah dibantu dengan berbagai pihak lainnya, mulai melakukan pembersihan hingga mengerahkan 1 unit alat berat untuk mengangkat material lumpur yang cukup dalam. Beruntung banjir lumpur ini terjadi setelah proses belajar mengajar telah selesai, sehingga seluruh warga sekolah juga turut melakukan pembersihan. Karena kondisi yang cukup parah, pembersihan ini pun diperkirakan akan berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Kris Kamisma, Kompas TV, Pohuwato, Gorontalo. Saudara, pasca Pilkada serentak 2024 kemarin, KPU Provinsi Gorontalo pastikan tak ada gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo. Meski dipastikan tak ada gugatan, KPU Provinsi Gorontalo kini tengah menunggu surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi sebelum melakukan penetapan terhadap paslon terpilih. Setelah resmi menetapkan hasil rekapitulasi suara untuk Pilgub Gorontalo pada pekan lalu, KPU Provinsi Gorontalo pun memberikan kesempatan bagi tiap paslon untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi yang ada. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, KPU Provinsi Gorontalo memastikan tak ada paslon yang mengajukan permohonan gugatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan. Ketua KPU Provinsi Gorontalo pun mengatakan bahwa seluruh paslon dipastikan telah menerima hasil yang ada, terlihat saat proses sidang pleno rekapitulasi yang tak menuai perdebatan. Meskipun telah dipastikan tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Gorontalo hingga kini masih menunggu surat keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi sebelum melakukan penetapan paslon terpilih. Namun KPU mengatakan penetapan paslon terpilih akan dilaksanakan 3 hari setelah SK dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami menunggu sampai dengan tapi batas waktu untuk pendaftaran gugatan. Alhamdulillah kami di KPU Provinsi Gorontalo memantau langsung lewat websitenya MK. Itu ternyata tidak ada yang mengajukan gugatan. Berarti bahwa KPU Provinsi Gorontalo tidak menghadapi perselisihan hasil pilkada di MK. Nanti soal tentu tahapan berikut, karena tidak ada perselisihan, maka akan ada masuk di tahapan penetapan calon terpilih. Nah, penetapan calon terpilih ini tidak serta-merta kami lakukan. Tetap menunggu yang namanya BRPK. BRPK itu keluar dari MK. Di BRPK itu buku register perkara pemilihan. Nah, di BRPK itu akan disebutkan daerah-daerah mana yang berperkara. Nah, kalau kemudian itu keluar, maka kami KPU Provinsi Gorontalo biasanya 3 hari setelah keluar itu baru diberikan kesempatan sesuai jadwal untuk menetapkan calon terpilih. Jadi gitu. Nah, kapan BRPK turun itu, kalau kami lihat di jadwal MK itu tanggal 20. Nah, kita tunggu. Biasanya tanggal 20, 3 hari ke depan seperti apa, menunggu suratnya dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya KPU Provinsi itu
sudah siap untuk melaksanakan itu, tinggal menunggu waktu. Namun KPU mengatakan penetapan paslon terpilih akan dilaksanakan 3 hari setelah SK dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU juga berharap suasana kondusif tetap terjaga proses penetapan paslon terpilih nanti dan mengajak seluruh masyarakat dan pendukung untuk kembali bersatu tanpa ada perpecahan lagi. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, setelah tahapan pemungutan dan rekapitulasi suara, KPU Provinsi Gorontalo menyebut partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mengalami penurunan dibandingkan jumlah partisipasi pemilihan umum pada Februari 2024 kemarin. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini. Pada 27 November 2024 kemarin, warga Gorontalo secara serentak merayakan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 untuk memberikan hak pilihnya. Jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten Kota terus gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada dan pentingnya memberikan hak pilih. Namun setelah tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi suara Pilkada 2024, KPU mencatat partisipasi pemilih di Gorontalo hanya berkisar 80%. Angka ini pun diketahui mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah partisipasi pemilu pada Februari 2024 kemarin yang berkisar pada 86%. Meskipun demikian, Ketua KPU Provinsi Gorontalo menegaskan angka partisipasi Pilkada 2024 ini justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka partisipasi Pilkada sebelumnya yang hanya berkisar 77% saja. Kalau membandingkan harusnya bandingkan dengan Pilkada 2017. Nah, kalau Pilkada 2017 ini angka partisipasinya naik. Pilkada 2017 itu hanya 77% angka partisipasi. Nah, kalau memang pemilu legislatif kita di 86 yang kemarin. Legislatif 86%. Tapi memang kalau saya mencermati info-info di media, rata-rata semua se-Indonesia itu turun angka partisipasinya. Jadi kita tidak tahu persis apa penyebabnya. Berdasarkan data yang ada, faktor yang mempengaruhi kurangnya jumlah pemilih pada Pilkada 2024 ini diantaranya pemilih yang sudah menjadi anggota TNI, Polri, meninggal dunia, pindah domisili, dan berbagai faktor lainnya, sehingga formulir undangan tak bisa diberikan. Namun hingga kini belum diketahui pasti apa penyebab banyaknya warga yang tidak memberikan hak pilih meski telah mendapatkan undangan dari penyelenggara pilkada. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Maklik yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.